Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah, sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Sebab bagi kaulah janji itu dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami berkumpul di sini memuji dan mengucap syukur kepadamu, karena Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus menerangi kami, hati kami, supaya kami dengan segenap hati menerima dan mengerti firman-Mu. Pimpinlah kami untuk tidak meninggalkan firman-Mu dan tidak melawan hukum-Mu. Berilah kami hati yang tulus dan teguh agar firman-Mu tinggal di dalam kami. Berilah Roh Kudus menyertai para pemberita Injil agar mereka membawa damai sejahtera kepada umat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ayat 4 sampai 15. Marilah kita membacanya secara berunsur. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapa akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah kata-katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami berikan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya yang dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Biarkanlah Roh Kudus menuntunmu mengaku dosa-dosamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Kami mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat dan menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah kiranya Engkau Bapa yang Maha Pengasih
mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau Bapa kami, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Janganlah kiranya Engkau Bapa yang Maha Pengasih mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Allah Tritunggal, Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, tetapi Engkau menginginkan pertobatan agar diselamatkan. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang hadir. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kami yang sekian menaruh. Kabasa darohanta martang yang mahita. Om mahamili Tuhan akka na pinarhamaon. Gibagasat doh buduk serek ni roh haruhamili Tuhan. Roh gutongan ibagas ni amanami si Zabat berusul ibagas si Buya ibagas opason. Ima dinabangula ko patang yang kami na siya bagas soromi ali Tuhan. Gibagas bornino ali Tuhan. Nung ako puji kami o marhiti edenang. Tuhan debata amanami apalagi bulan September di tahun 2024 bulan nomor di Tuhan uluan nami siap pusat do marterti acara kami di Patupa uluan nami siap pusat kali tuksong nabakpol do kami li Tuhan mangedeon di kusi-kusian ni alay mangilu kami tuasi do dengan di besar asa tot di porbadia manakto kumali Tuhan mangazari roh hadu pikiran nami dinalaho mamuji pasangat warmu nabagi asang di ala nili Tuhan lam tau kami pasol hotol diri nami dua rupamu nabagi Tuhan dewata amanam nang di bulan-bulan sedih nali Tuhan toktong ma pakot roh hadu pikiran nami dinalaho mabaritaho bari dan aulia di Tuhan waka dongan nami na kumalian asang di ala nili Tuhan Gagasak pekabaran Injil tahun 2024 Mardala gagasak damai na sumurungi Tuhan debata amanami suak songoni do kami na bungu di gagasok bason mangiru kami tuarupamu na bagiay romaho tutongan ni partungan nami surdu ko ma tangamu tutongan ni pungan nami on mamasu-masu kami ali Tuhan asanggi ala nili Tuhan toktong kuparsaulion kami dengan dibasami di bagas numi di ulu nami tokto pasu-pasu ulu nami kalu marsadasan suak songoni dua li Tuhan nangakayanak pun no pinarumehong Tuhan tokto ngazara-zari kami na tora sali Tuhan mapuan nakayanak pun nami tu bagas lomo ni ruham tu bagas parburuan no pinaradin nami suak songoni nang tu bagas sorong nangakayanak pun nami na magudang ali Tuhan leho roha do bisu na siya koy di nasiga asalam manad na nasiga diasi do dengan basa tokin naya le Tuhan nay marsari ngarma atam na beri di nakumalik kami di tongan perpungan nami tong mahwali Tuhan na mga leho tugul bisu tu na kosomi dinalaho batariason atam na beri boy waktu si hami do dengan na nagsicalon nami atami so sipakyam nami di gagas mumi ingulu na pasu-pasu na posomi pasu-pasu keluarga na siya siya po ba debata ama namin suwak songonido ama namin para bagasong keluarga sa lupi di ulaw marsugot talihog Tuhan di manugot niyari ulaw na sila ma pasahato batu sudang turaja ng gabilan mangido kami ali Tuhan tuwa rupa mo na baliyay asahom ali Tuhan na mga lihon are na tiyo padauhon abat dikolang palas rohan na sila di Tuhan dinamangulahon akaw doon suwak songani dua di Tuhan mga kaulah-ulah na doon akasi sokot
do akapungan na notang nasi totong leon sada ni roha lauro maksud tu dagason manglahon ulon laos marud maali Tuhan ulon ni maksud lima tulas soromi majalo perpadanan mana parpupulun yan ako ni huriami burung amanami di dagat soromi laos ho maali Tuhan totong na mangalihon dami na mangalihon las ni roha asanggi ulaw nili Tuhan buhay maradala duro pinggan tokto pasada ni rohani suhud para nak duro parburu yung laho mangdaon ulaw ni asabuhi sikop tulus duro pinggan didabasal las ni roha na siya ko Tuhan dewata ama namin suwak somonido nangakan ni ulanitahan ni ama namin paso-paso yan ako na si nang bagas na sidaw na lituhat pada wakatahitan ni parcahat buereran subuh nang kasih sopop na sida naksahat sudah sopasok na lituhan o matoktong na matongan o na mamasumas Tuhan de bata ama namin suwak songonido nang di sektor namin sektor welo toktok pasada rohan namin dinalaho mamusi pasangap warmu ne beli leo dihami rohan na ringkas tulas soroni suak songoni yaka patamian dosa do pangalasun na ulang di balas bumi ni gulunan sumulo siya sa alipuhan sa talup kami habawaran ni pasu-pasu mga sahog warga ng Diyos Kristus martangya kami tuho amen Amen. Lupakihan mo Tuhan bagi anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Lalu kami setuhan di bagas namin Mampumu di bagas namin keluarga di sana Marhidi beliau ini nasib keluarga Omahami na manalimu sebagai kami Nabi nasaki ujuan di dunia menghadapi satu Ima Jika beliau sejak 125 tahun Naik begitu kemari mempunyai mohon sangat berhubungan. Jadi pada nabi dotongan Tuhan kerana orang tehu disudi aku lawan dia bunyi pas-pas semua akan juga tidak. Kamu dipahami seluruhnya. Dohot harus begitu haram. Menjadi si burung nabi dotongan burung nabi dan keluarga menjadi bebas begitu. Kalau memahami di bukannya oleh Tuhan, mari kita dalam nabi dia orang lebih beriman dosa kami lagi akan kami lebih terhubung oleh Tuhan. Urasi memahami di bagasan dosa kami, asal kita memahami doa oleh Tuhan mengulang akal pembunuhan di hidup kami. Omah dengan kami bersokokan bagi kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Isong kopot renungan Lukas 4. Mamukamay siyan ayat 10. Alay juga kami do kajama doa di sian Lukas video 4 pasal 4 mulai sian ayat 10 ayat dari 16 sampai ayat 20. Mula boy sana hamadi sabibil matarai mana sabibil mah Sabi belum mau. oh sabibil matarai sabibil matarai Lukas 4. Mamukamay siyan ayat 10. Ayat 20. Tadama masih kesori. Parjami tahun dan di hutan Nasaret. Jadi rumah ibadah tu Nasaret hutan aku denganmu. Bagi hutan asumalana lah bodo ibadah tu perguruan di jumpa hari Sabat. Jadi jom ibadah naik macam. Sutama ni panggilan bahasa Yukut nai jadi kaput Tangan menepul sumonon Songgok doa aku tordini Tuhani. Aidimnya hidup aku membuang bagi dan nauli tu aka nakukus. Disuruh doa memberitahu tuakan na terurung asama dua tuakan na mabitung asama nida balong akan na ginosa-gosa memerintahun tahun para sirohanon ni Tuhani. Pak angka ayat 20.
untuk memberkahi itulah maju bahwa sudul ma yang normal di panggilan sendiri na berkawan Itu sah. Bapak Ibu Bapak amal dengan nama roket di acara ini. Alana holan dalam baca ko berita nang nilai Kami pusat rahmat dari kita tadi. Let the gospel to publik, sampaikanlah Injil kepada publik. Yesus diutus oleh Allah bahwa ke dunia untuk menyatakan misi yang lebih luas dari penyelamatan satu suku bangsa saja, mana Israel. Penyelamatan oleh Kristus membuka cakrawala bahwa misinya tidak hanya lokal tetapi global dan menyeluruh. Pernyataan misi secara global bisa saja tidak disukai pihak-pihak tertentu, namun Yesus tetap dalam jalur itu dan mengerjakannya. Setelah Yesus naik ke surga, gereja yang diutus sebagai mitra Allah untuk melaksanakan misi Yesus. Gereja sebagai yang diutus juga dikehendaki tetap dalam jalur pemberitaan misi Kristus dan mengerjakannya. Jika gereja telah menjadi penerima misi penyelamatan yang luas itu, maka seharusnya misi itu pun tidak berhenti. Sebab menginginkan gerejanya tetap pada misi yang diberikan kepadanya dan diteruskan secara global dan menyeluruh. Gereja diutus untuk bermisi secara global dan menyeluruh, tidak diam di wilayah lokal saja, tetapi bahkan sampai ke kancah internasional, bahkan ke seluruh dunia. Kita, gereja Tuhan, sudah mulai mengerjakan misi itu di HKBP. Misi itu tidak cukup atau berhenti di lingkup HKBP ataupun suku Batak saja, tetapi juga kepada suku dan bangsa lain. HKBP tidak hanya berbangga hati dengan pembahasan urusan internal HKBP, jemaatnya, situannya, keuangannya, kornya, dan hal internal lainnya, tetapi misi keluar HKBP juga menjadi pokok pembicaraan penting. Sebab demikianlah hakikatnya gereja memberitakan Injil keluar dirinya, sebagaimana Yesus tidak pernah mau terjebak hanya pada urusan internal dan lokal saja, tetapi ia melihat keluar dan mengasihi mereka yang belum mendengar berita keselamatan itu. Ia menebar Injil kepada publik Christian over Ovu. Nas ini menekankan adanya gerakan pergi keluar zona diri ke zona orang lain untuk menyatakan kebaikan Allah. Gerakan yang bisa saja membuat orang-orang yang satu zona dengan kita merasa tersinggung atau iri hati, kesal dan marah. Yesus menyerukan pembebasan kepada semua orang ketika pada saat yang bersamaan banyak pengikutnya menginginkan pembebasan bangsa sendiri dan pembalasan bagi bangsa lain. Ia mengingatkan mereka pada perbuatan Nabi Elia dan Elisa pada zaman perjanjian lama, yang tidak hanya menolong sebangsanya, tetapi juga menolong mereka yang bukan sebangsa. Allah memperlengkapi para nabi itu untuk menunjukkan kasih-Nya untuk semua orang. Sepertinya Allah hendak menunjukkan bahwa semua bangsa memiliki hak yang sama atas kasih. Oleh karena itu, perilaku rasis dan diskriminatif dalam mengerjakan misi perlu dihentikan. Inti dari perkabaran Injil, sebagaimana ditekankan dalam nas, adalah gerakan keluar zona kita, bergerak kepada mereka yang tidak sama dengan kita. Jika zona kita HKBP, bergeraklah juga keluar HKBP, mengabarkan kabar sukacita itu. Jika kita orang Batak, bergeraklah juga keluar orang Batak, mengabarkan sukacita itu, sebab sukacita itu diperuntukkan untuk semua orang. Gereja harus pergi keluar, walaupun masalah internal dirasa belum beres, sebab masalah internal tidak akan pernah selesai, sebagaimana permasalahan keluarga tidak akan pernah selesai. Namun mesti juga memikirkan orang di luar keluarga itu sendiri.
Misionaris dari Eropa datang ke Tanah Batak bukan berarti permasalahan internal mereka tidak ada. Bukan berarti juga bahwa mereka telah berkelebihan dan tidak ada lagi yang patut diinjili di negara. Mereka tetap datang dengan sukacita tanpa paksaan. Ketika para murid Yesus pergi memberitakan Injil keluar Yerusalem, keluar Israel, bukan berarti di Yerusalem juga sudah beres, tetapi semangat atau roh gerakan keluar ini yang menggerakkan hati para penggemar Injil. Dan ketika orang Batak asli pribumi mendirikan Pertonganon Mision Batak atau PMB di awal masa kekristenan di Tanah Batak, bukan berarti di daerah Selindung dan Toba sudah beres, tetapi mereka ingin ikut dalam gerakan kedua itu. Adanya kesadaran bahwa gereja yang hidup tidak pernah lepas dari tugas pewartaan Injil dan sebagai bagaimana internal dari keberadaan gereja di dunia sekitarnya, menumbuhkan semangat misioner jemaat Kristen Batak. Semangat misioner Kristen Batak semakin nyata, dan pada saat Pertonganon Mision Batak PMB, Badan Pengabar Injil Batak, tanggal 2 November 1899 didirikan, yang dipelopori oleh pendeta Henok Lubertobi pada penyambutan ke-125 tahun Sendi AKBP. Kita kembali diingatkan akan semangat misioner itu. AKBP, gerakan apa yang telah kamu lakukan? Apakah mereka yang sudah mendapatkan kasih karunia itu sudah ikut tergerak memproklamasikan kasih karunia itu kepada orang lain? Mungkinkah semangat misioner kita telah semakin memudar? Apakah kita tidak lagi senang orang yang tidak sama dengan kita juga mendapat kasih setia Allah, seperti orang Israel yang tidak senang ketika dia menolong janda yang bukan seorang Yahudi, juga Alisa yang menyembuhkan kepada tentara musuh Naaman, atau semangat memberikan Injil agar orang lain juga ikut serta mendengar, merasakan dan mendapatkan kasih Allah pun ikut memudar, karena menurut kita tidak begitu pentingnya orang yang tidak satu jalan, berbeda pendapat dengan kita, mendapatkan kasih Allah. Pernyataan publik Yesus Manifesto diharapkan membangkitkan semangat misioner kita untuk menyatakan iman kita secara publik. Cross Manifesto dengan membuka pelayanan untuk publik sebagaimana yang Yesus lakukan. Keberpihakan gereja kepada orang miskin, hina dan tercemar menjadi panggilan, sebab Yesus telah menyatakan kepada publik untuk berpihak kepada orang yang rendah dan memberikan mereka suara dan harapan. Injil yang diberitakan itu adalah Injil pembebasan orang-orang yang terbelenggu, yang ditawan dan diperhamba dalam bentuk apapun, dan apa merusak seharusnya dibebaskan oleh Injil. Dunia dibebaskan oleh Kristus dari perhambaan dosa, dan yang menerimanya bersedia dipimpin oleh Kristus. Umat yang telah dibebaskan ini juga kiranya menyuarakan pembebasan dalam hidup, membebaskan anak-anak dari tekanan sebab tidak harmonisan orang tua, membebaskan perempuan ataupun laki-laki yang ditawarkan oleh pasangannya, mengajarkan setiap orang untuk berpikir merdeka dan tidak berpikir hamba atau budak. Bekerja hendaknya bekerja mereka, dan yang mempekerjakan juga membiasakan mereka untuk berpikir dan bekerja merdeka, mengurangi kontrol yang berlebihan kepada siapapun dalam ruang lingkup kita, menjadi berita kebebasan itu. Injil itu juga adalah Injil yang memberikan penglihatan. Injil bukan hanya membawa terang kepada manusia yang berada dalam kekelaman dan kegelapan, tetapi juga memberikan penglihatan bagi mereka yang dibutakan oleh keadaan atau situasi hidup.
Maka Injil bersuara, melihat, artinya celitlah, bukalah mata, lihatlah kebenaran, dan bergeraklah menuju kebenaran itu. Injil itu adalah berita sukacita tahun rahmat Tuhan. Masa anugerah dan belas kasihan disajikan oleh Injil, kesempatan untuk menerima anugerah dan merasakan belas kasih kembali. Belas kasih ada pada Injil. Yesus datang ke dunia untuk memberitahu dunia bahwa Allah yang telah mereka sakiti bersedia berdamai dengan mereka dan mau menerima mereka dengan persyaratan baru. Ia memberi keselamatan bagi yang berdosa. Lalu bagaimana kita sebagai gereja-gereja Kristus memberitakan rahmat Tuhan itu kepada segala makhluk, memberikan kesempatan untuk berbaikan dan bersukacita bagi orang yang telah menyakiti kita, memberikan kesempatan kepada yang lain mendengar firman Tuhan, memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendengar kabar sukacita, memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan harapan-harapan baik dalam hidupnya. Jangan berhenti pada titik ketika bisa memberikan sukacita bagi orang yang dekat, baik atau serupa dengan kita, tetapi majulah melangkah juga memberikan sukacita kepada orang yang tidak serupa dengan kita, menyatakan penerimaan bagi mereka yang tertekan akan dosa mereka, menyembuhkan mereka yang sedang patah hati dan hancur, menghiburkan yang menderita dan berduka, memberi kelegaan bagi mereka yang merasa tercemar. Tuhan melalui Yesus Kristus mau diperdamaikan dengan mereka yang tercemar dan berdosa, dan kita juga hendaknya mau diperdamaikan dengan mereka, tidak menjauh dari mereka yang terpuruk, namun diajak menjauhi perilaku diskriminatif dan rasis. Tak kenapa Yesus tidak pernah memuji atau mengambil hati para penguasa di zamannya, baik itu penguasa di sinagoge atau di masyarakat. Walaupun sebenarnya jalannya mungkin akan lebih mulus ketika dia boleh selalu berteman dengan mereka, namun Yesus mengambil jalan lain dengan selalu mengingatkan kelaliman mereka. Gereja tentu merasakan pahitnya menghadapi para penguasa dalam arti politik di dunia ini, karena selalu ada perbedaan prinsip dan ajaran. Namun gereja tetap terpanggil untuk memberitakan kabar baik itu kepada siapapun, termasuk pemerintah. Jika Martin Luther dengan dalilnya menentang penguasa gereja pada zaman itu dan membebaskan para umat yang terbelenggu oleh praktik gereja yang sama pada zaman itu, gereja pada saat itu juga boleh menyatakannya untuk kebebasan umat yang terbelenggu. Jika ada praktik gereja yang sama, suarakanlah dan jangan ikuti, tetapi tetaplah pada jalur yang benar, yaitu jalan kasih setia Tuhan yang diperuntukkan bagi semua orang. Jika oleh gereja kegambaran Injil dirasa sudah cukup bagi orang Batak saja, berarti pemikiran telah semakin sempit dan melokal. Pemutusan untuk memberitakan Injil ke seluruh makhluk janganlah terlupakan. Berikanlah hati untuk panggilan itu dengan memberi dalam bentuk apapun. Sejak PMB didirikan, sebagian orang Batak memaknai panggilan itu dengan pergi mengabarkan Injil ke daerah-daerah yang belum mengenal Kristus. Dan sebagian juga terpanggil dengan mengirimkan persembahan atau sumbangan untuk pengabaran Injil dengan menopang dana PMB. Artinya panggilan itu dapat terlaksana dalam bentuk apapun. Jemaat seharusnya tidak bisa lupa dengan panggilan gereja ini. Jika ada waktu, rancanglah untuk mengunjungi daerah-daerah yang membutuhkan penguatan iman. Kunjungilah mereka untuk menceritakan betapa baik dan penuh belas kasihan Tuhan itu. Sudah saatnya gereja kembali ke awal dan bergerak menuju orang lain. Kunjungan rohani ke daerah-daerah kecil dan terpencil, menguatkan mereka yang menderita,
Sudah cukuplah gereja yang hanya berwisata rohani ke tempat-tempat yang mapak dan liburan semata. Sekali-sekali marilah bersekutu dengan mereka yang termarginal dan terpinggirkan. Dan betapa bersukacitanya Tuhan memandang itu. Sekali-kali turunlah ke jalan dan lihatlah mereka yang tinggal di jalan, bau dan gelap. Bawalah terang, ajaklah mereka untuk bisa mencelikkan mata dan melihat bersama mereka yang tidak sama atau serupa dengan kita, tidak sama wangi dan jalannya. Itulah misi Allah yang diembankan kepada kita umat Tuhan, yaitu misi yang meluas keluar gereja Tuhan. Menjadi umat yang memikul tanggung jawab sebagai pengabaran Injil keluar diri kita tentunya tidak mudah. Terkadang perkataan dan tindakan kita bahkan salah artikan orang lain. Namun kita harus percaya bahwa Roh yang menguasai Yesus Kristus ketika membaca nas ini dan melakukan misinya dalam tindakan, Roh itu jagalah yang memperlengkapi dan memampukan kita melaksanakan misi itu. Sekarang kita dibaptis dalam Roh, maka kita telah menerima Roh itu. Roh itu akan menyertai setiap perkataan dan tindakan yang kita lakukan untuk penggambaran Injil. Oleh karena itu, bersukacitalah melakukan misi Allah yang diembankan sebab Roh Kudus beserta kita. Ketika Yesus membaca kitab Yesaya 61 ini, ia menggabungkan gema dan peristiwa keluaran dan tahun Yobel yang melakukan kembali peristiwa penyelamatan dan pemulihan umat dan menjadi kaum yang harus diperdengarkan oleh gereja sampai saat ini. Ketika Bunda Teresa mengabdikan dirinya memberitakan kasih Kristus kepada orang-orang terlantar, menderita dan miskin di Kalkuta, India, seseorang bertanya kepadanya, bagaimana kamu bisa bertahan di tengah-tengah kemiskinan yang sangat tangguh, dikelilingi kematian hampir setiap hari dan penderitaan yang mengerikan? Ia menjawab, kami melakukannya untuk Yesus, bersama Yesus dan kepada Yesus, maka pekerjaan itu menjadi sederhana. Bunda Teresa salah satu tokoh gereja yang menggaungkan kembali peristiwa keselamatan dan pemulihan kepada orang-orang terlantar. Beragam kesulitan juga dihadapi para misionaris yang datang dari jauh ke Tanah Batak. Mereka bertahan hidup di tengah-tengah kemiskinan Tanah Batak. Waktu itu demi penyebaran Injil Kristus, misionaris Batak asli atau pribumi juga melakukan hal yang sama dan bertahan memberitakan Injil di tengah-tengah kebenaran orang Batak dan suku lain di daerah Sending lainnya pada masa lalu. Lalu mengapa pelayanan di daerah Sending semakin merosot? Mungkinkah karena motivasi untuk mengerjakan tidak lagi demi Kristus atau bersama Kristus dan kepada Kristus? Mungkinkah jemaat dan pelayan sudah mengerjakan segala sesuatu hanya demi diri dan keluarga sendiri? Perkembangan Injil sebagai tugas gereja tertinggal. Semangat misionaris memberitakan kasih Kristus baik sebagai pendukung dan pelaksana hanya bisa dilakukan dengan sukacita jika itu dilakukan untuk Kristus. Gereja setiap umat percaya diharapkan memiliki semangat misioner dan ikut serta menyatakannya pernyataan Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Pengkabaran Injil hanya untuk Kristus, bukan untuk kita bermegah. Kiranya Tuhan memampukan kita melaksanakan panggilan sebagai gereja untuk terus-menerus memberitakan Injil. Pujian marungan tengah di sumpah ruangan berupa muliaman mabasa. Dalam tutong Tuhan, lupa kelalok kami dengan dibasam di panguluan kami Tuhan.
Dipasu-pasu ko jala diri-diri ko kami Tuhan sangat tuborno. Songsoni Tuhan, nama nami, nanami, narosa to kabagas ni nasida Tuhan. Dipataruho na sida ipas sahat kabagas nami. Ima Tuhan, dinalahu manangion hatami. Dipertanyangan ni burihan Tuhan sisa hari sami. Sarani Tuhan, iboto kami dan alani gugunami. Marangalani malonami Tuhan, buri na sida sahat kabagas nami. Asimaro amali Tuhan, makin dunga dibigi kami hatami. Anggiat matontong Tuhan hatami buhi ulahok kami Tuhan dibulu nami siga dipare. Jalabuhi Tuhan diulahok kami. Jala dibotoh kami Tuhan dia dola di pangido ni roham juga separmulan nami. Asima roham Tuhan mangido kami dotong Tuhan. Digano pakai anak kon nami Tuhan. Namek saha ro di magudang. Tuhor tontong pasaton nami Tuhan nasa mo tontong masuk. Ya kana masih sekolah Tuhan tarlumo bina ujian. Tuhor obat tami Tuhan anak kon nami. Anggiat gabi buhi anak mahasiswa Tuhan dijulu nami tarlumo bina dijulu. Songsoni Tuhan anak kana mangulaw na. Pematontong Tuhan nama aliyaw buku di anak kon nami. Asiro amaliamang nabasa pematontong nandiya titungatongani tunganan. Songsoni Tuhan dijulu nami masugod tumos mangilu kami kudukamu. Tontong Tuhan pasu-pasu kami lewat di hangyak taroka. Natiu, bogor ari natiu Tuhan. Jalani manutong mau manata mau Tuhan saya dulu kata diumi. Asiro hamang nabasa songsonnya kapal kerejuan nami Tuhan pribadi lepas pribadi. Tuhoro pasaton nami Tuhan asa totong lam tabemu di hami yang kapasu-pasu. Sudene Tuhan dongan nami na subuhi rodo pe di borneo. Kami boto kami Tuhan nahan namasa di nasida. Mulutungak kalosok ni roha Tuhan. Buka roha roh pikiran di nasida Tuhan. Asa buhi nasida roh marpungu di minggu-minggu na naik roh pe. Mulutungak kali bagasa parsahiton. Pamalum saik set pamatang ni nasida. Alau boto kami Tuhan poro perdo di burun. Asiro hama mang nabasa. Dia manami nanami nalau mulak penosat tongani bagas nanyo. Ramoti nasida Tuhan di perjalanan. Pasu-pasu nasida Tuhan yaut nasida hari pason. Dipas nasida Tuhan mata dapat kekeluargana. Sonang suari ribuan. Asima roham Tuhan boto kami perdosa na gudang rohami. Dimulus sa saman nami Tuhan asa tamahan. Gabi haboran ni pasu-pasu. Tangyo jalului kang yang nanu Tuhan. Marhidi anak Tuhan Yesus Kristus martanya kami itu. Amin. Kita tuli bata matang yang mahita. Ale di bata amanami na di banogijang. Odo haroroan di saluhut silehon-lehon na dengga do na sa ulibasa na maluitus. Upasat kami masiyan na nilaw mito kami bilen nami tuho. Sa jalo may gabi uwak na khusus di julong. Paso-paso may jalaramoti. Asa operasi kami bilenon patipul ko na rajaw mo. Ditunga-tunga ni ihuyam dohok di Kortibion. Buhay maruhan nami marhite-hite terdin. Asalam hutadahami godang ni silew-lew mito kami. Asalam gergir kami madok muna ati doho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ramang doho mahitatangiang alea manami. Alea manami nariwan wabijang. Say pinormalia maguarmu. Say Roma harajanmu. Say sa umarong nirwang di batumosong na di banagijang. Leong matuhan sa ruwan siya pari. Siya sa magsanami tungkupan sa nami. Dilusan ko manautusan ko kami. Unak kami kuyot pangjunan. Kedua mahami siya pangabo. Ay hurnap tunaragaw. Doa guguhun. Doa sa napang sa Amin. Asih ni rohani Tuhan dan Yesus Kristus. Tolong ni rohani di bata ama. Doa pasaoran di topi berbahagia mah. Nama dengan kita seluruhnya. Amin. 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 Shalom. Oras kita seluruhnya. Oras. Demikian acara sending sektor 8 HKBP Tanjung Morawa Kota. Amin.